Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan curahan kuasa roh Tuhan hadir. Meskipun kita tidak dapat beribadah secara langsung, tapi kita percaya dan kita yakin, kita punya iman, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu.
Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, mungkin kami harus ibadah secara online Tuhan, sampai saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki hati yang rindu untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami rindu urapan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menerima sukacita daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan kami mau persiapkan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada Engkau. Kiranya Tuhan, firman yang nanti akan kami dengarkan Tuhan dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan Kau pimpin acara pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita mau terima sukacita daripada Tuhan. Kita mau rasakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau terima anggur baru tercurah daripada Tuhan. Haleluya. Anggur baru tercurah. Tercurah di tempat ini, urasannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan.
nyata kuasa Tuhan. Kita sudah menerima anggur baru daripada Tuhan. Kita juga sudah menerima sukacita daripada Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita supaya Tuhan bentuk melalui setiap firman yang akan kita terima pada pagi hari ini. Kita mau katakan bagaikan tanah kering. Haleluya Yesus. Hati kami bagaikan tanah kering Tuhan. Kami rindu Bapa akan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Engkau selalu. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh
Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, Jemaat GSJA, Shalom Purworejo. Meskipun kita saat ini berada di masa pandemi COVID-19, kita harus beribadah dari rumah, kita harus bekerja dari rumah, kita harus sekolah dari rumah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, sukacita dan penuh semangat, sebab Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau baik dan setia. Engkau menjaga, melindungi, memelihara dan memberkati kami. Engkau mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar suara-Mu, kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kami minta kesucian daripada-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sucikan tubuh, jiwa dan roh kami agar kami layak di hadapan-Mu dan siap menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu yang hina, di atas sidang jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang langsung berkata-kata lewat lidah, mulut, bibir hamba-Mu, sehingga firman yang ditaburkan akan masuk, tertanam di dalam hati kami semua, bertumbuh dan berbuah, dan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang heran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tolak segala kuasa kegelapan, kuasa jahat yang mau mencuri perhatian kami, yang mau mencoba mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Anak Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya dengan iman sungguh katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, hari ini bukan hari yang biasa, tetapi hari ini adalah hari yang luar biasa. Sebab hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani. Penta artinya 5. Pentakosta berarti hari yang ke-50. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak Yesus bangkit dari antara kematiannya, Dia masih menampakkan diri 40 hari untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup, Dia benar-benar Tuhan, Dia benar-benar Allah. Dan setelah kenaikan Dia ke surga di hari ke-40 itu, masih ada 10 hari lagi. Kemudian Dia mencurahkan roh-Nya kepada para rasul, murid-murid Tuhan yang setia menanti pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan dan Roh Kudus telah ada di dalam kehidupan kita semua. Sebelum Dia naik ke sorga, Dia telah berjanji, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, adalah lebih berguna kepada kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah lebih berguna, lebih baik, karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang kembali. Tetapi Dia berjanji kepada kita semua bahwa Dia akan mencurahkan roh-Nya, roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau Dia tidak naik ke surga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, secara fisik orang hanya bisa melihat Yesus, orang-orang yang ada sekitarnya yang hanya bisa melihat Yesus. Tetapi karena Dia naik ke surga, Dia kirimkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu turun, dan kita semua di seluruh muka bumi ini boleh melihat secara rohani, boleh merasakan akan kehadiran Tuhan, termasuk kita semua jemaat-jemaat yang ada di Purworejo. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua? Mari kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam Yohanes 16. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-7, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kalau Ia datang,
Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan penghukuman. Roh Kudus akan menginsyafkan bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dosa akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Di ayatnya yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia itu telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang, Roh Penghibur datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 14, paling tidak ada 4 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Peranan Roh Kudus yang pertama dari ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan kalau ia datang, ia menginsyafkan dunia akan dosa. Peranan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus menginsyafkan manusia berdosa akan dosanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa melihat bahwa murid-murid Yesus yang tadinya dimulai hanya 12 murid dan sekarang sudah ratusan juta murid Tuhan di seluruh muka bumi ini. Ini terjadi semua karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba Tuhan yang menyebarkan berita baik, memberitakan Injil, kabar keselamatan itu, baik lewat KKR, di gereja-gereja, lewat radio, televisi, lewat traktat-traktat. Orang berdosa hatinya tertemplak. Mereka diinsyafkan akan dosa mereka, sehingga mereka merespons kebenaran firman Tuhan. Mereka membuka hati, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Betapa luar biasa dahsyat kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang menarik jiwa-jiwa yang berdosa untuk datang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka luput dari penghukuman kekal di api neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus menginsyafkan manusia dari dosa. Meskipun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita hidup benar, kita hidup kudus, tetapi tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Pada saat kita tidak taat, kita tidak dengar-dengaran, kita jatuh ke dalam dosa, dan Roh Kudus yang ada di hati kita akan sedih, akan berduka, dan Roh Kudus akan menginsyafkan dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada warning, ada alarm Roh Kudus manakala kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, mari kita mau meresponsnya dengan bertobat, minta ampun kepada Tuhan, sehingga anugerahnya yang ajaib akan mengangkat kita dari lumpur dosa dan akan menaruh kita kepada kebenaran yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu saudara dan saya diinsafkan dari dosa, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita menjadi murid-murid Yesus, kita setia sampai akhir. Peranan Roh Kudus yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus yang kedua, Dia akan memimpin kita untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup benar, hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan kita. Perbuatan baik sekalipun
tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Oleh sebab itu kita harus memerlukan Roh Kudus. Kita sangat memerlukan Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk melakukan seluruh kebenaran, yang menolong kita sehingga kita bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang berdosa. Waktu kita membaca firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah firman kebenaran, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menerangkan kepada kita. Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita rahasia-rahasia yang ada di dalam firman Allah, sehingga kita tidak salah menafsirkan firman Allah. Orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, mereka pasti bertekun di dalam firman. Mereka suka membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kesukaan, menjadi kegirangan. Mereka senang mendengar firman Tuhan. Mereka suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan mereka mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka mau taat firman, sebab Roh Kudus yang memimpin kehidupannya untuk terus hidup dalam ketaatan firman-Nya. Dan bukan itu saja, mereka akan juga membagi firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain yang belum mendengar firman Tuhan boleh merasakan kemanisan firman, boleh merasakan kedahsyatan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah makanan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sabda firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka rohani kita bertumbuh. Kita makan firman, rohani kita bertumbuh, rohani kita menjadi dewasa, iman kita semakin kuat, sehingga kita boleh hidup berkemenangan. Iman kita yang mengalahkan dunia, iman kita yang memberikan kemenangan. Roma 10 ayat 17, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan mati, saudaraku. Oleh sebab itu, apa itu perbuatan iman? Perbuatan iman adalah melakukan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 24. Manusia dibenarkan bukan karena imannya tok saja, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan, yaitu kita melakukan perbuatan iman. Kita mau hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, sehingga kita dimampukan hidup di dalam kebenaran. Dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 19 ayat 9. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Kita dimampukan untuk hidup kudus. Kita dimampukan hidup bersih, hidup benar, kalau kita menjaga kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Mari izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan peranan Roh Kudus yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-13, bagian terakhir, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Hal-hal yang belum terjadi Tuhan akan beritahukan kepada kita, yaitu nubuat. Nubuat hal-hal yang belum terjadi. Apakah saudara percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua? Kalau saudara percaya, berarti saudara ada Roh Kudus di dalam hati. Saudara percaya akan janji Tuhan, pasti digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Saudara percaya akan nubuat-nubuat dari Roh Kudus di dalam kebenaran firman-Nya, lewat rasul-rasul, lewat nabi-nabi, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, dan tanda-tanda kedatangannya semakin nyata. Kalau kedatangan pertama di Bethlehem telah digenapi lewat nubuatan ratusan tahun sebelum Dia lahir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, maka kedatangannya pada yang kedua pasti digenapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang, sehingga kita akan hidup seperti 5 anak darah yang bijaksana. Pelita tetap menyala, selalu ada persediaan minyak Roh Kudus, sehingga apabila Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, secara tiba-tiba, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Apabila kita dipanggil oleh Tuhan, tidak ada kesempatan bagi kita boleh menyongsong Yesus di awan-awan pada saat sangkakala
suara Allah berbunyi. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita, dan kita terus percaya kepada firman-Nya. Ya dan amin, pasti digenapi. Dia akan datang pada kali yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus yang keempat adalah di ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku, apa yang bisa memuliakan nama Tuhan? Siapa yang bisa memuliakan nama Tuhan? Tidak lain adalah Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di hati saudara dan saya, maka kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, saudaraku. Bagaimana kita meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan? Lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat sifat dan sikap kita. Bukti daripada kepenuhan Roh Kudus adalah ada buah-buah roh dalam kehidupan kita orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23. Saudaraku, ada 9 buah roh yang dikerjakan oleh satu Roh Kudus. Kalau itu ada, itu adalah karakter, kasih, sukacita, damai, dan seterusnya. Penguasaan diri yang terakhir, yang ke-9. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Sebab karakter-karakter kita sesuai dengan karakter-karakter daripada Tuhan Yesus. Hidup memuliakan nama Tuhan. Kita dijadikan garam dan terang lewat perbuatan-perbuatan kita. Dalam Matius 5 ayat 13-16, saudaraku, kita diminta untuk menjadi garam dan terang. Dan ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan nama Bapa dipermuliakan. Mari kita mempermuliakan nama Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga orang melihat kita dan orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita menjadi batu sandungan. Saudaraku, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat mulut kita. Kalau ada Roh Kudus, kita suka memuji Tuhan. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Praise and worship, berdoa, pujian, dan penyembah. Kita bisa berdoa berjam-jam, memuji Tuhan berjam-jam dengan hadirat Allah turun. Hadirat Allah turun menguasai kehidupan kita. Sebab apa? Sebab ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita memuliakan nama Tuhan dengan memberitakan Injil. Sebab dikatakan di ayatnya yang ke-14 bagian yang terakhir, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perintah Tuhan kepada kita semua adalah melaksanakan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amanat agung adalah perintah agung. Perintah dari Raja di atas segala raja, yang harus kita lakukan dengan penuh kebanggaan dan penuh dengan sukacita. Tetapi kita dimampukan untuk memberitakan Injil manakala kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung dunia. Saudaraku, untuk kelengkapan saudara sebagai saksi Kristus, sehingga kita bisa melayani dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dibebaskan. Itu boleh terjadi apabila kita dikuasai oleh Roh Kudus. Mari izinkan Roh Kudus masuk dan menguasai kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau menjadi saksi Tuhan lewat sifat karakter kita yang mempermuliakan nama Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan Bapa di surga. Kita mau senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Praise and worship, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga selalu ada sukacita, ada kekuatan baru, dan kita mau memberitakan Injil dengan semangat, dengan berapi-api. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan boleh masuk, menguasai, merasuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, sehingga firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus akan terus berkarya, dan kita terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, berjalan di dalam roh, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu mempermuliakan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, pada
saat ini kami datang di kaki-Mu. Firman Allah telah disampaikan. Hamba yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus akan ambil alih dan bekerja di dalam kehidupan daripada kami semua yang mendengarnya. Dan firman Tuhan terus akan bertumbuh berbuah. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan Roh Kudus menguasai kehidupan kami semua, sehingga kami boleh dipakai sebagai alat-Mu yang mempermuliakan nama-Mu, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memiliki kesaksian hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan, yang susah dihiburkan. Kami tolak COVID-19 di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup, sehingga kami boleh beribadah seperti semula, boleh bekerja, boleh sekolah seperti sedia kala. Terima kasih, tutupan darah Yesus atas kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat GSJ Shalom. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat memperingati Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kita terus berjalan di dalam pimpinannya. Kita mau setia sampai akhir hidup kita. Biasanya saya dan saudara ketemu di setiap minggu kelima, tetapi keadaan saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita bertemu secara virtual saja. Saya yakin dan percaya badai COVID-19 akan berlalu, dan kita akan bertemu lagi di Purworejo. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Henry yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan kita dalam menghadapi segala masalah. Tuhan terus memberkati Pak Henry dimanapun pelayanannya, dan Tuhan mengurapi kuat kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, ada beberapa pengumuman, yaitu untuk minggu depan kita ada perjamuan kudus. Jadi saudara bisa siapkan roti atau anggur atau minuman apa di rumah sambil melihat, menyaksikan pelayanan online ini. Dan juga bagi saudara yang mau mengambil roti atau anggur perjamuan kudus di gereja, boleh, kami sudah sediakan supaya nanti waktu acaranya saudara bisa mengikuti perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan online ini. Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara semuanya. Nah, saudaraku yang kasih, baiklah kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Engkau terus berkati kehidupan kami sampai saat ini dengan kekuatan yang dari-Mu yang maha dahsyat. Tuhan, hamba terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang ada di sini. Engkau selalu melindungi dan Engkau selalu memberkati dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam segala setiap pergumulan. Engkau menjawab Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu ada bersama kami, dan sekali kami akan tetap setia kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami setia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dan kami akhiri ibadah ini. Biarlah kasih karunia menyertai kami Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah memberkatimu. Wajahnya menyinari engkau dan memberikan kasih-Nya. Wajahnya menghadap engkau dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.